Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri atas 1 Tindri Wahyuni, yang kedua Ulfa Lailatul Maulidiyah, yang ketiga Soleha Nur Idayani, dan yang terakhir Siti Juwairiyah. Nah, kami akan membahas tentang diskor analisis. Apa itu diskor analisis? Nah, kita membagi menjadi 4 bagian terlebih dahulu untuk penjabarannya, yaitu pertama, pengertian diskor analisis, yang kedua sejarah perkembangan diskor analisis, yang ketiga jenis-jenis diskor analisis, dan yang keempat aspek-aspek keutuhan diskor analisis. Kita bahas yang poin pertama, yaitu pengertian diskor analisis atau analisis wacana. Nah, wacana itu apa? Wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan tertinggi atau terbesar menurut Syamsuddin. Nah, wacana juga rangkaian ujar atau tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal atau subjek yang disajikan secara teratur, sistematis, dan dibentuk oleh unsur koheren, segmen maupun non-segmen bahasa. Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa wacana adalah unsur bahasa yang paling lengkap baik dari segi struktur, makna, maupun intonasi. Wacana merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan antara bunyi, frasa, klausa, maupun kalimatnya. Senada dengan itu, tadi kan menyatakan bahwa analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi pragmatik atau bahasa. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Lubis, menyatakan bahwa analisis wacana sudah tentu melibatkan analisis sintaksis dan semantik. Tetapi, yang terpenting adalah analisis secara pragmatik. Nah, dari definisi-definisi di atas dapat ada beberapa hal yang menyangkut dengan pengertian analisis wacana. Hal tersebut meliputi 1. Suatu kajian yang meneliti bahasa, 2. Telaah fungsi bahasa, dan yang ketiga merupakan analisis sintaksis dan semantik. Kita beralih ke poin yang kedua, yaitu sejarah perkembangan diskor analisis. Nah, sejarah diskor analisis atau analisis wacana muncul sebagai reaksi terhadap linguistik murni yang tidak bisa mengungkap hakikat bahasa secara sempurna. Dalam paham ini, linguistik yang cenderung lebih terpaku pada unit mikro dari sistem kebahasaan seperti imbuhan, kata, frase, klausa, dan kalimat, dan kurang memberikan perhatian terhadap konteks penggunaan bahasa atau language use. Sedangkan makna seringkali tidak bisa dipahami secara komprehensif dalam kata, klausa, atau kalimat yang dipisahkan dari konteksnya. Analisis wacana dalam studi linguistik ini merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kata, frasa, atau kalimat. Dan istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Meskipun ada gradasi besar dari berbagai definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa. Nah, ketiga efek dari wacana ini adalah fungsi dari bahasa dan dimensi dari makna yang dihubungkan dengan identitas relasional dan fungsi ideasional dari bahasa. Ketiga fungsi tersebut secara bersama-sama memberikan sumbangan dalam transformasi masyarakat. Misalnya, dalam wacana pengajaran di sekolah, wacana di sini bukan hanya memberi konstruksi hubungan di antara guru, murid, dan relasi di antara keduanya, tetapi wacana tersebut melekat dalam struktur sosial juga berhubungan dengan sistem pendidikan yang berpengaruh terhadap struktur sosial. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada bagaimana wacana itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dan konteks sosial tertentu. Nah, beberapa karakteristik penting analisis wacana kritis dari beberapa tokoh, diantaranya yaitu Tun A, Van Dijk, Verloc, dan Wodak. 1. Tindakan. Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau action. Di sini, diskor atau wacana dilihat sebagai sebuah bentuk interaksi. Dan yang kedua yaitu konteks. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai satu kesatuan dengan konteks yang melatar belakangi pembentukannya. Wacana diproduksi, dimengerti, dipahami, dan dianalisis berdasarkan konteks tertentu. Titik perhatian dari analisis wacana adalah
menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Yang ketiga yaitu historis. Nilai dari historis merupakan salah satu faktor yang menentukan sebuah wacana agar dapat dengan mudah dimengerti. Nah, salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Misalnya, wacana tentang awal Orde Reformasi. Mengapa gaya bahasa yang digunakan demikian? Mengapa pemilihan katanya demikian? Dapat dilihat dari latar belakang historis kapan wacana ini dibuat. Yang keempat yaitu kekuasaan atau power. Merupakan salah satu elemen penting yang menjadi perhatian analisis wacana kritis. Sebuah wacana tidak terbentuk dengan sendirinya secara alamiah dan netral. Ia merupakan bentuk dari pertarungan kekuasaan seperti kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam tema seksisme, kekuatan kulit putih atas kulit hitam dalam tema rasisme, dominasi kelas atas pada kalangan kelas bawah, dan lain sebagainya. Nah, salah satu ciri kekuasaan dalam wacana adalah kontrol satu atau sekelompok orang terhadap satu atau sekelompok orang lain, baik secara fisik maupun mental. Dan yang kelima yaitu ideologi. Ideologi yang paling kental mempengaruhi diskurs analisis adalah anggapan. Nah, di mana ideologi dibangun oleh kelompok yang lebih dominan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Wacana merupakan cerminan dari suatu ideologi. Lanjut. Nah, poin ketiga yaitu jenis-jenis wacana. Kita membagi 3 yaitu pertama berdasarkan media penyampaiannya ada 2 jenis yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Dan yang kedua berdasarkan jumlah penutur. Ini juga dibagi menjadi 2 yaitu wacana monolog dan wacana dialog. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan sifat, ada wacana fiksi dan wacana non-fiksi. Berdasarkan media penyampaiannya yaitu wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Nah, sedangkan saat ini tulisan masih merupakan media yang sangat efektif dan efisien untuk menyampaikan berbagai gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan atau apapun yang dapat mewakili kreativitas manusia. Kedua yaitu wacana tulisan. Wacana lisan atau spoken discourse adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan, speech, atau utterance. Adanya kenyataan bahwa pada dasarnya bahasa pertama kali lahir melalui mulut atau lisan. Dan berdasarkan jumlah penutur ada 2 juga, yaitu yang pertama monolog. Wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh satu orang. Bentuk wacana monolog antara lain adalah pidato, membaca puisi, membaca berita, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu wacana dialog. Wacana dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh 2 orang atau lebih. Jenis wacana ini bisa berbentuk tulis maupun lisan. Bentuk wacana dialog antara lain dialog ketoprak, lawaan, dan sebagainya. Dan berdasarkan sifat yaitu wacana fiksi dan wacana non-fiksi. Wacana fiksi adalah wacana yang bentuk dan isinya berorientasi pada imajinasi. Bahasanya mengenut konotatif, analogis, dan multi-interpretable. Umumnya penampilan dan rasa bahasa dikemas secara literal atau estetis, supaya indah ya. Di samping itu tidak menutup kemungkinan bahwa karya-karya fiksi mengandung fakta dan bahkan hampir sama dengan kenyataannya. Nah, wacana fiksi ini dapat dipilih menjadi 3 jenis yaitu prosa, puisi, dan drama. Di situ sudah diterangkan ya. Dan kedua yaitu wacana non-fiksi. Wacana non-fiksi disebut juga wacana ilmiah. Jenis wacana ini disampaikan dengan pola cara-cara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan bahasa yang digunakan bersifat denotatif, lugas, dan jelas. Yang poin keempat yaitu aspek-aspek keutuhan wacana. Nah, wacana yang utuh adalah wacana yang lengkap, yaitu mengandung aspek-aspek yang terpadu dan menyatu. Aspek-aspek yang dimaksud antara lain yaitu 1 koherensi wacana,
aspek gramatikal dan aspek leksikal. Secara komprehensif dapat dikatakan bahwa keutuhan wacana dapat terjadi dari adanya saling keterkaitan antar dua aspek utama wacana, yaitu teks dan konteks. Nah, kohesi. Kohesi adalah hubungan semantik atau hubungan makna antara unsur-unsur di dalam teks untuk menafsirkan teks. Pertautan logis antara kejadian atau makna di dalam keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana, sehingga terciptalah pengertian yang aktif. Kohesi juga bisa dikatakan sebagai pertautan bentuk. Contoh, Pak Sali pergi ke kota naik bus kota. Ia pergi membeli sabuk baru. Sabuk yang dibeli Pak Sali itu harganya Rp40.000. Harganya memang agak mahal, namun demikian Pak Sali sangat menyukainya. Dan aspek-aspek kohesi dibagi menjadi dua bagian, seperti yaitu satu gramatikal dan kedua leksikal. Lanjut, bagian yang kedua yaitu koherensi. Koherensi merupakan pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan. Fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkannya. Ada satu hubungan sebab akibat, ada yang kedua yaitu hubungan sarana sampai hasil, yang ketiga hubungan alasan dan sebab, keempat hubungan sarana tujuan, kelima hubungan latar kesimpulan, dan keenam hubungan kelonggaran hasil, ketujuh hubungan syarat hasil, kedelapan hubungan perbandingan, kesembilan hubungan parafrastis, kesepuluh hubungan amplifikasi, ke-11 hubungan identifikasi, dan ke-12 hubungan generik spesifik, dan yang terakhir adalah hubungan ibarat. Terima kasih, itu tadi sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.